Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Senang bisa berjumpa dengan kalian pada siang hari ini. Ini adalah perjumpaan pertama buat kita. Sangat istimewa bukan? Karena tentunya tetap dalam pembelajaran Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, sebelum saya memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan sebuah gurindam dengan isi kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Iya, baik, bersama saya hari ini kita akan membahas materi pemahaman bacaan menulis untuk persiapan adik-adik menghadapi sukses UTBK SNBT 2024. Bersama saya bisa disapa dengan sapaan Kak Muhammad Asri. Nah, adik-adik, masuklah kita dalam pembelajaran yang pertama pada siang hari ini. Dengan materi ejaan dan tanda baca. Wow, tentunya ini adalah materi yang menarik buat kalian. Kenapa? Karena di sini kalian akan bisa nanti memahami bagaimana penulisan dan pemakaian tanda baca di dalam sebuah kalimat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penggunaan tanda koma. Nah, untuk tanda koma, adik-adik, ya, tentunya kita akan gunakan dalam berbagai kesempatan. Yang pertama adalah digunakan dalam unsur-unsur dalam perincian. Contohnya, Aziz membeli buku, pena, dan tinta. Nah, penggunaan tanda koma di sini digunakan karena rincian di depan kata dan itu sudah lebih dari satu. Makanya dia menggunakan tanda koma. Tapi kalau rinciannya hanya satu, ya, misalnya Aziz membeli buku dan tinta, itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Ya, tapi karena dia menggunakan lebih dari satu rincian, tentunya maka dia menggunakan tanda koma. Ini dia ya. Satu, dua. Ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami adik-adik. Nah, berikutnya adalah yang kedua, memisahkan antara kalimat setara yang didahului oleh kata seperti, tetapi, sedangkan, dan melainkan. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Maka,
Tanda koma dibutuhkan sebelum konjungsi tetapi. Karena ini adalah konjungsi pada kalimat setara. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi, apabila anak kalimatnya berada di depan, kemudian induknya berada di belakang, maka tentunya kalimat ini membutuhkan tanda koma. Contoh kalimatnya, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Maka, penggunaan tanda koma setelah kata sibuk itu dibutuhkan, ya, karena dia bertindak sebagai anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Induk kalimatnya yaitu ia lupa akan janjinya. Nah, tetapi perlu kalian perhatikan apabila induk kalimatnya berada di depan dan anak kalimatnya berada di belakang, maka kalimat itu tidak membutuhkan tanda koma. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau induk kalimatnya berada di depan, anaknya berada di belakang, maka tidak perlu tanda koma. Contoh kalimatnya seperti ini, tetap saya pakai kalimatnya, ia lupa akan janjinya karena sibuk. Maka tidak perlu penggunaan tanda koma di depan kata karena. Iya, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tanda koma digunakan di belakang ungkapan atau konjungsi pada awal kalimat. Seperti kata oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan namun. Maka setelah konjungsi tersebut, kita harus membutuhkan tanda koma. Ya, contohnya, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Maka penggunaan tanda koma setelah konjungsi antar kalimat tersebut itu dibutuhkan tanda koma. Baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Penggunaan tanda koma berikutnya adalah memisahkan petikan langsung. Ya, di dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu berkata, saya berlibur ke Bali. Jadi, penggunaan tanda koma pada di sini ya, itu diperlukan karena ini kalimatnya adalah petikan langsung, yaitu saya berlibur ke Bali. Maka komanya dipakai setelah kata ibu berkata. Ya. Nah, selanjutnya adalah tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Jadi, misalnya contoh, Raditya Sarjana Hukum, maka penggunaan tanda koma kita gunakan antara nama dengan gelar di belakang, yaitu ada tanda koma di tengahnya. Kemudian, dan yang terakhir, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ya, ini banyak sekali digunakan dalam soal UTBK nanti, yaitu penggunaan aposisi di dalam kalimat. Ya, contoh kalimatnya, guru saya. Nah, guru saya ada aposisi di dalamnya. Siapa guru saya? Bu Febri. Nah, Bu Febri sebagai aposisi dalam kalimat ini, maka kalimat ini membutuhkan tanda koma sebelum aposisi dan setelah aposisi tersebut. Ya. Nah, ciri dari aposisi adik-adik itu adalah bisa dihilangkan dalam kalimat. Nah, kalau bisa dihilangkan dalam kalimat, maka ia termasuk ke dalam aposisi. Bisa kan kalau saya katakan, guru saya cantik sekali. Nah, maka Bu Febri di sini bertindak sebagai aposisi atau keterangan tambahan. Nah, sampai di sini saya harap adik-adik bisa memahami penggunaan tanda koma di dalam sebuah kalimat. Semoga. Kita lanjutkan ya. Nah, memisahkan kalimat ini tidak digunakan ya. Memisahkan kalimat jika induk kalimat mengiri anak kalimatnya. Ini saya tadi bahas ya. Jadi tidak digunakan apabila
induk kalimatnya mengiringi anak kalimatnya, atau dengan kata lain, anak kalimatnya di depan, ya. Induk kalimatnya di depan, anak kalimatnya di belakang. Baik. Nah, ini untuk penggunaan tanda koma. Lanjut, kita masuk di penggunaan berikutnya, ya. Adalah tanda hubung. Nah, sekarang adalah tanda hubung. Tanda hubung, ya, akan digunakan pada beberapa kesempatan, ya, yaitu yang pertama, menyambung unsur-unsur kata ulang. Jadi, untuk unsur-unsur kata ulang menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu adik-adik simbolnya agak pendek, ya. Kalau dia agak panjang, itu namanya tanda pisah. Beda kegunaannya. Nah, kalau kegunaan yang tanda hubung, itu adalah untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, buah-buahan, ya, anak-anak, kehijau-hijauan. Nah, penggunaan tanda hubung di sini dipakai karena merupakan penggunaan pada kata ulang. Yang kemudian, yang kedua adalah memperjelas hubungan bagian-bagian kata sehingga lebih terjelas maknanya. Contohnya berevolusi, ya, dengan berevolusi. Nah, maka penggunaan tanda hubung di sini untuk bisa memisahkan mana makna berevolusi dengan mana makna berevolusi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah merangkaikan se dengan kata yang diawali huruf kapital. Jadi penggunaan se dengan huruf kapital itu contohnya misalnya se-Indonesia. Jadi penggunaan kata se, ya, se-Indonesia, maka penggunaannya menggunakan tanda hubung karena huruf se bertemu dengan huruf kapital. Ya, kemudian yang kedua adalah ke bertemu dengan angka. Contohnya hadiah kedua. Maka kedua di sini itu menggunakan tanda hubung karena ke bertemu dengan angka. Selanjutnya angka bertemu dengan akhiran an. Contohnya pada tahun 90-an. Maka angka bertemu akhiran an, maka menggunakan tanda hubung. Ya. Berikutnya, singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Contohnya misalnya, ya, pada singkatan huruf kapital dengan imbuhan, misalnya pada kata ini imbuhannya mem, kemudian ini adalah singkatannya, ya, huruf kapital, dan ini akhirannya kembali, maka menggunakanlah tanda hubung. Dan yang terakhir, pada nama jabatan rangkap, misalnya menteri, nah sekaligus juga sebagai sekretaris negara. Karena jabatan rangkap, maka dia menggunakan tanda hubung pada kata tersebut. Dan yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Ya, artinya kalau kita menggunakan konteks bahasa asing di dalam paragraf atau dalam kalimat, maka kita harus menggunakan tanda hubung apabila menggunakan imbuhan, kemudian menggunakan juga imbuhan asingnya atau bahasa asingnya. Ya, contohnya misalnya ini. Ya, ini adalah kata bahasa Indonesianya, ya. Kemudian smash, ini adalah istilah asingnya, maka menggunakanlah tanda hubung, ya. Dan contoh yang kedua misalnya pada kata tackle. Ya. Kemudian ini adalah imbuhan Indonesia, maka dia juga menggunakan tanda hubung. Nah, adik-adik, sampai di sini, ya. Saya harap kalian memahami penggunaan tanda baca untuk keduanya. Tadi adalah tanda koma
dan yang kedua ini adalah tanda hubung. Nah, berikutnya kita masuk ke tanda baca, tanda petik 2. Ya, saya pilih 4 tanda baca karena 4 tanda baca inilah yang akan sering dihadirkan pada soal UTBK. Ya, pada soal UTBK SNBT. Makanya saya pilih 4 tanda baca tersebut. Nah, tanda baca yang ketiga yang kalian harus pahami adik-adik adalah tanda petik 2. Kita simak sama-sama penggunaan untuk tanda petik 2. Yang pertama adalah mengapit petikan langsung. Ya, jadi dalam penggunaan petikan langsung itu menggunakan tanda petik 2. Contohnya, kapan Dito datang? Ya, ini adalah petikan langsung, tanya ibu. Ya, maka kata kapan Dito datang ini menggunakan petikan langsung. Iya. Ya. Nah, atau misalnya pada kata merdeka atau mati. Ya, maka ini juga menggunakan kata petikan langsung. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ya, itu yang pertama. Berikutnya adalah mengapit judul sajak, artikel, lagu, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, kalian boleh mengingatnya dengan singkatan salbab, ya. Sajak, artikel, lagu, bab, ya. Nah, contohnya misalnya pada kata sajak pahlawanku, maka dia menggunakan tanda petik 2, ya. Kemudian digunakan juga pada lagu, ya. Jadi misalnya ini lagu Maju Tak Gentar, maka dia juga menggunakan tanda petik 2. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Jadi untuk penggunaan istilah ilmiah adik-adik, ya, atau kata yang masih kurang dikenal atau punya kata arti khusus, maka dia juga harus menggunakan tanda petik 2. Contohnya, dilarang memberikan amplop. Nah, kata amplop di sini karena dia punya arti khusus, ya, maka dia menggunakan tanda petik 2 pada kata amplop, ya. Kemudian misalnya kata tetikus, ya, kalimatnya tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi, maka kata tetikus di sini karena dia punya arti khusus, maka juga menggunakan tanda petik 2. Nah, itu untuk penggunaan tanda petik 2. Berikutnya adalah kita ke tanda petik tunggal. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat adik-adik? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, ini artinya ada kalimat langsung, petikan langsung, kemudian ada petikan di dalamnya. Nah, maka dalam petikan itu dia menggunakan tanda petik tunggal. Contohnya, ya, dia bertanya, nah, ini petikan langsungnya, kau dengar bunyi? Petikan di dalamnya adalah kring-kring. Nah, maka kata kring-kring tadi, ya, maka dia menggunakan tanda petik tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Jadi digunakan juga untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Jadi contohnya adalah tergugat. Nah, tergugat ini kalau kita mau maknai, bisa kita tandai saja dengan tanda petik tunggal. Maksudnya yang digugat. Gitu. Atau misalnya retina. Nah, retina ini kita ingin maknai tanpa kita tulis artinya. Nah, misalnya, tidak usah ditulis kata artinya, langsung saja
dinding mata sebelah dalam. Maka kata itu bisa kita gunakan, tapi tetap ingat menggunakan tanda petik tunggal, ya. Jadi retina, petik tunggal, dinding mata sebelah dalam. Iya. Nah, bagaimana adik-adik untuk 4 tanda baca ini? Semoga kalian bisa menyimak dengan baik, ya, sehingga bisa memahaminya dengan baik dan benar, sehingga dalam proses nanti pengerjaan soal kalian bisa memberikan jawaban dengan benar. Kalau begitu, kita masuk di soal latihan. Ya. Nah, coba ini ada contoh soal yang saya hadirkan untuk adik-adik. Ya. Kita coba jawab, ya. Tanda koma yang tidak tepat digunakan pada kalimat. Nah, jadi ada kata tidak tepat digunakan pada kalimat. Coba kita lihat sama-sama pilihan opsinya. Kalimat pertama, opsi pertama, opsi A, ya, gajah itu, ya, di sini ada koma. Koma, ya. Kata Rusli ada koma lagi di sini. Kemudian ada kata ditemukan koma. Nah, jadi ada 3 penggunaan tanda koma pada opsi A. Kita lihat semua dulu ya penggunaan tanda komanya. Kemudian pada opsi B, di bagian pangkal pipa ada tanda koma di sini, tersambung kaleng minyak rem secara vertikal. Ya, hanya 1 penggunaan tanda koma di opsi B. Kemudian kita lihat opsi C, ya. Menurut Rusli ada penggunaan tanda koma di sini adik-adik, ya. Warga mulai mendiami dusun Selamat sejak awal 1980-an. Nah, penggunaan tanda komanya 1 juga di opsi C. Kemudian kita ke opsi D. Namun, nah, ada penggunaan tanda koma di sini adik-adik. Nah, banjir bandang pada 1987 membuat mereka harus kembali ke kampung halamannya di Desa Masen, ya. Ada penggunaan tanda koma di sini. 1, yaitu desa asalnya. Jadi di opsi D ada 2 tanda koma. Kemudian kita ke opsi E. Dia menjual kopinya di pusat kecamatan atau ke kota terdekat di Calang. Ada penggunaan tanda koma, ya. Ini, ya, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Nah, jadi penggunaan tanda komanya ada 1 di opsi E. Nah, kira-kira yang mana pilihan jawabannya? Jika pertanyaannya adalah tanda koma yang tidak tepat digunakan. Nah, penggunaan di opsi A atau di pilihan A tanda komanya, gajah itu, koma, kata Rusli, koma, penggunaan tanda koma pada sebelum kata Rusli dan setelahnya itu sudah benar sebenarnya. Kenapa? Karena dia bertindak sebagai aposisi, keterangan tambahan dalam kalimat, ya. Jadi keterangan tambahan dalam kalimat. Ingat yang tadi saya katakan, ciri dari aposisi itu jika dihilangkan tidak mengganggu makna kalimat tersebut. Ya. Jadi bisa kan kalau saya katakan gajah itu sedang merusak ladang. Ya, itu ya. Gajah itu ditemukan sedang merusak ladang. Itu bisa ya. Maka komanya sebagai aposisi. Tapi koma yang ketiga, yaitu pada kata ditemukan koma, apakah sudah benar keberadaannya? Ya, inilah yang menjadi letak kesalahannya atau tidak tepatnya. Kenapa? Karena pada konteks kalimat opsi A ini, kita akan melihat bahwa kata ditemukan di sini kata ditemukan di sini akan berposisi sebagai predikat. Ya, dalam kalimat ini dia akan sebagai predikat. Nah, maka kata merusak ladang itu akan berposisi sebagai pelengkap.
Ya. Nah, keberadaannya tidak dibenarkan penggunaan tanda koma setelah kata predikat ini ada tanda koma. Jadi letak kesalahannya pada tersebut. Ya, jadi tadi yang jawab opsi A itu sudah benar. Iya. Luar biasa kalian. Nah, coba kita lihat opsi yang lain. Berarti artinya opsi yang lain sudah benar berarti ya. Nah, opsi B di bagian pangkal pipa, ya ini adalah keterangan yang mendahului awal kalimat, maka menggunakan tanda koma, ya sudah benar. Kemudian begitupun dengan C, menurut Rusli, koma itu juga adalah keterangan di awal kalimat, ya itu juga sudah benar. Nah, untuk opsi D, namun, untuk namun, ingat tadi konjungsi di awal kalimat, ya, itu menggunakan tanda koma, oke, sudah benar, ya. Banjir bandang pada 1987 membuat mereka harus kembali ke kampung halamannya di Desa Masen, ada koma di situ. Nah, ini namanya aposisi yang berada pada akhir kalimat. Nah, aposisi dari kalimat itu menggunakan tanda koma, yaitu keterangan dari Desa Masen. Ya, itu juga sudah benar keberadaannya. Nah, opsi E juga sudah benar. Dia menjual kopinya di pusat kecamatan atau ke kota terdekat di Calang. Nah, Calang itu adalah ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Maka aposisi untuk daerah Calang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Maka menggunakan juga tanda koma di kalimat itu. Jadi, sudah benar. Opsi jawabannya adalah opsi A yang tidak tepat. Baik, ya. Nah, perlu saya berikan informasi buat kalian tambahan dari penggunaan tanda koma yang sering hadir di soal, ya. Ini saya berikan tipsnya buat kalian. Jadi, ada tanda koma sebelum, ya, ada tanda koma sebelum Tasikmalaya 2. Ini merupakan akronim sehingga kalian bisa lebih memahaminya, ya. Jadi ada tanda koma sebelum Tasikmalaya, ya. Tasikmalaya 2. Apa saja itu adik-adik? Ada tanda koma sebelum Tasikmalaya 2, ya. T-nya adalah tetapi. Nah, tetapi. Nah, maka sebelum kata tetapi ada tanda koma, ya. Ingat itu. Kemudian S. S-nya adalah sedangkan. Nah, jadi sebelum kata sedangkan ada juga tanda koma, ya. Nah, kemudian M itu adalah melainkan. Nah, maka sebelum konjungsi melainkan ada tanda koma, ya. Nah, ianya 1, 2 ya. Iya pertama dengan yang kedua adalah yakni, ya, berarti koma juga. Dan yang kedua adalah yaitu, koma. Jadi ini untuk memudahkan kalian. Jadi ingat saja kota Tasikmalaya. Sebelum Tasikmalaya ada tanda koma, tetapi, sedangkan, melainkan, yakni, dan yaitu. Bisa dipahami ya adik-adik untuk penggunaan tanda koma. Ya, ini. Nah, ini ada. Berarti ada dong yang tidak boleh? Ya, jelas juga ada. Nah, ini ya. Nah, kalau tadi ada, sekarang tidak boleh ada tanda koma. Nah, kita lihat ya. Jadi tidak boleh ada tanda koma. Nah, kalau tadi ada, sekarang tidak boleh ada, ya. Sebelum
Ini juga akronim K, Ma, Se, Bah, Sugar. Jadi ingat saja akronim K, Ma, Se, Bah, Sugar. Itu tidak boleh ada tanda koma. Nah, gunanya untuk kalian bisa mengingat jika ada dalam opsi atau ada dalam kalimat. Ya, apa saja ya akronim dari K, Ma, Se, Bah, Sugar? Kita simak sama-sama. Jadi K-nya ini adalah karena. Ya. Jadi sebelum kata karena tidak boleh ada tanda koma. Kemudian ma ya itu adalah maka. Ya. Nah, sebelum kata maka juga tidak boleh ada tanda koma, ya. Berikutnya adalah se. Se-nya adalah sehingga. Nah, sebelum kata sehingga adik-adik itu juga tidak boleh ada tanda koma. Lanjut, bah. Bahnya ini adalah bahwa. Ya. Nah, sebelum kata bahwa juga tidak boleh ada tanda koma. Dua lagi. Nah, yang selanjutnya adalah su. Su-nya adalah supaya. Nah, supaya juga tidak boleh ada tanda koma. Dan yang terakhir adalah kata gar. Gar itu singkatan dari agar, ya. Maka sebelum kata agar juga tidak boleh ada tanda koma. Ya. Jadi kalian bisa mengingatnya dalam penggunaan konteks kalimat, ya, tidak boleh ada tanda koma sebelum ka, ma, se, bah, sugar. Ka adalah karena, ma adalah maka, se-nya sehingga, bahnya adalah bahwa, su adalah supaya, garnya adalah agar. Baik. Semoga tips ini bisa memberikan pengingatan buat kalian dalam mengingat penggunaan tanda koma. Sebab penggunaan tanda koma sering digunakan dalam penggunaan soal UTBK SNBT. Ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih semangat ya adik-adik? Kita ke soal nomor 2. Coba lihat sama-sama. Penggunaan tanda koma yang salah. Masih yang salah terus yang dicari ya. Terdapat pada kalimat. Nah, ada opsi kalimat 2, opsi A. Kemudian opsi B, kalimat 3. Kemudian opsi C, kalimat 4. Opsi D, kalimat 5. Dan opsi E, kalimat 7. Kita lihat di mana sih letak kesalahannya. Saya ingin kalian menjawab kembali. Boleh? Apa jawabannya adik-adik? Silakan menulisnya di kolom komentar. Ada jawaban untuk penggunaan tanda koma yang salah. Apakah di kalimat kedua? Kalau di kalimat kedua, penggunaan tanda komanya ada bidang kesehatan, koma. Jadi ada penggunaan kata bidang kesehatan, koma, pendidikan, koma, ya, dan pekerjaan. Itu untuk di kalimat 2. Kalau kita ke kalimat 3, kalimat ketiga itu ya penggunaan tanda komanya ada kata setelah disabilitas. Kemudian ini data, kelengkapan data, ya. Itu penggunaan komanya. Kemudian di opsi C itu ada setelah konjungsi oleh karena itu, ya, masih ada, tidak ada lagi. Kemudian di opsi D di kalimat 5 itu ada pada disabilitas, koma termasuk, ya, ada di sini. Kemudian di opsi E yaitu kalimat ke-7 penggunaan tanda komanya ada setelah kata misalnya. Kemudian setelah kata memiliki akses, ya. Jadi ada 2. Nah, kira-kira yang mana letak penggunaan tanda koma yang salahnya? Ada jawaban dari kalian?
Oke, ada yang menjawab ya? Baik. C ya. Kemudian ada juga lagi yang menjawab. Oke. Baik. Ya. Wah, beragam jawaban ya. Baik. Nah, ada opsi E katanya. Oke. Iya. Baik, sudah cukup beragam jawabannya. Nah, kita lihat. Ini yang tanda koma yang salah ya adik-adik. Nah, kita lihat coba. Untuk opsi A pada kalimat kedua. Kalimat kedua itu tanda komanya digunakan pada perincian. Perincian apa? Kesehatan, koma, pendidikan, koma, dan pekerjaan. Ingat yang tadi ya, tanda koma digunakan apabila rincian di depan kata dan sudah lebih dari satu. Ini sudah ada dua ya, kesehatan ya, sama pendidikan. Berarti komanya juga sudah ada dua, berarti sudah sesuai. Kemudian ada tanda koma di setelah kata pekerjaan. Nah, ini adalah posisinya anak kalimat mendahului induk kalimat ya. Jadi kata ketika penyandang disabilitas diberikan akses di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, koma, nah maka dia sebagai anak kalimat yang mendahului atau mengiringi induk kalimatnya. Maka koma di sini keberadaannya juga sudah sesuai, sudah benar. Berarti opsi A benar. Kita ke opsi B, kalimat 3. Kalimat 3 adalah ada kata disabilitas koma ya. Ingat di situ adalah ini sebagai keterangan di awal kalimat. Untuk turut meningkatkan akses penyandang disabilitas koma, berarti itu adalah penggunaan komanya sebelum keterangan di awal kalimat. Itu dibenarkan ya. Faktor ketersediaan data, kelengkapan data, dan sama. Contohnya yang tadi, rinciannya juga sudah lebih dari satu, berarti sudah dibenarkan juga untuk kalimat ketiga. Untuk ke kalimat opsi C, kalimat keempat, itu oleh karena itu koma. Ini konjungsi di awal kalimat. Nah, itu juga dibenarkan penggunaan tanda komanya ya. Berarti sudah benar. Tinggal dua jawaban tersisa. Tinggal opsi D atau E, kalimat 5 atau kalimat 7. Di kalimat 5, hal itu dilakukan untuk mengetahui ya, data, untuk mengetahui data terkini tentang penyandang disabilitas. Ada koma di sini, termasuk ketersediaan akses dan kondisi kehidupannya. Penggunaan koma di situ juga sudah dibenarkan. Kenapa? Karena posisi dari kata penyandang disabilitas, ya. Berarti keterangan tambahan di akhir kalimat. Berarti juga benar, ya. Berarti yang salah itu adalah opsi kalimat ketujuh atau opsi E. Yang mana letak kesalahannya? Kita lihat sama-sama. Kalau penggunaan kata misalnya koma itu sudah benar sebenarnya, ya, sudah benar. Kesalahannya terletak pada ya, keberadaan penyandang disabilitas yang cenderung tidak memiliki akses. Nah, ada koma di sini adik-adik, ya, ada koma di situ. Itulah sebenarnya letak kesalahannya. Kenapa? Karena dalam kalimat sama ini akan berposisi sebagai subjek, kemudian ini berposisi sebagai predikat. Jadi ini adalah tadi ini unsur subjeknya. Sebenarnya dari sini keberadaan penyandang disabilitas itu subjeknya, kemudian berdampak adalah predikatnya. Maka itu penggunaan komanya tidak dibenarkan. Nah, sudah benar tadi ada yang menjawab opsi, jawabannya adalah opsi E. Oke, luar biasa. Baik, kita ke soal terakhir, ke soal 3. Nah, untuk soal ketiga ini saya beralih ya, penggunaannya yaitu ke dua tanda baca yang salah pada paragraf di atas adalah. Nah, dua tanda baca yang salah. Kita lihat untuk dua tanda baca yang salah di mana? Ya, langsung saja kita jawab ya. Yang mana kira-kira? Tanda koma setelah pincel. Nah, ini berarti ya yang dia maksud. Ya. Berarti ini yang dia maksud berarti ya. Nah, dan tanda petik tunggal pada ekor kecil ya, pada ekor kecil ini. Berarti ya opsi A. Langsung saja kita jawab apakah itu salah? Itu sudah
benar ya. Jadi penggunaan pinsel, koma itu sudah benar, koma karena rincian. Kemudian tanda petik tunggalnya berarti ekor kecil, berarti juga sudah benar ya maksudnya. Kemudian opsi B, tanda petik tunggal pada ekor kecil dan tanda koma setelah kata biasanya. Tadi ekor kecil sudah benar. Nah, pada tanda koma setelah kata biasanya koma ini sebagai informasi keterangan di awal kalimat. Komanya dibutuhkan ya. Berarti B juga sudah benar. Coba kita ke C ya. C, tanda koma setelah kata biasanya dan tanda koma setelah kata tahun 1950-an. Nah, untuk kata biasanya tadi sudah benar letaknya. Kemudian tanda koma setelah kata tahun 1950-an, yaitu di sini ya. Nah, ini itu sebelum tahun, berarti keterangan di awal kalimat itu juga sudah benar keberadaannya. Berarti opsi C sudah benar ya. Tinggal dua ini ya, opsi D atau E nih jawabannya. Kita ke opsi D. Tanda koma setelah kata knots dan tanda petik pada kuas kecil. Berarti knots itu adalah gray knots ini. Kemudian kuas kecil ini ya. Tanda petik 2. Apakah sudah benar? Nah, kita lihat sama-sama kembali. Sudah berulang kali saya jelaskan bahwa ini dalam kalimat akan berposisi sebagai subjek dan menemukan sebagai predikat. Berarti tidak boleh ada tanda koma yang mengantarai subjek dan predikat. Ya, berarti sudah salah di situ. Terus tanda petik pada kuas kecil. Maksudnya ini pada petik ini tanda petik ini ya. Nah, ini dia gunakan tanda petik 2. Ya, petik 2. Nah, salah kegunaannya ya. Jadi harusnya menggunakan tanda petik tunggal ya. Atau tanda petik 1, bukan tanda petik 2. Iya. Berarti kemudian untuk E setelah kata kuno ya, ini rincian ya, sudah benar, dan tanda baca setelah kata biasanya sudah benar. Berarti letak kesalahannya sudah sangat jelas berada pada opsi delta. Oke, baik. Dari 3 soal ini ya sudah memberikan pencerahan buat adik-adik bagaimana penggunaan tanda baca, khususnya 4 tanda baca yang tadi, yang sering dihadirkan pada soal UTBK SNBT, yaitu tanda koma, tanda hubung, petik 2, dan petik tunggal. Ya. Dan tadi saya sudah memberikan juga beberapa tips untuk mengingat penggunaan tanda koma. Sampai di sini perjumpaan kita adik-adik, ya. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita bisa lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Baik, saya akan tutup dengan sebuah pepatah, yaitu semakin banyak Anda membaca, maka semakin banyak hal yang Anda ketahui. Dan semakin banyak yang Anda pelajari, tentunya semakin banyak tempat yang akan Anda kunjungi. Sekian perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.